Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 teori grup akan membuat video pembelajaran mengenai grupoida, semigrup, dan monoida beserta pengerjaan latihan soalnya dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Untuk pembahasan yang pertama itu akan disampaikan oleh Lania. Pada Lania dipersilahkan. Oke, latihan 1 di sini soalnya berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Jadi menurut saya, berdasarkan dari contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5, maka dapat disimpulkan bahwa operasi biner itu merupakan operasi pada himpunan di mana anggota himpunannya itu tidak boleh kosong atau himpunan kosong. Nah, dan merupakan suatu pemetaan dari S dikali S yang menghasilkan himpunan S. Berdasarkan hasil pemetaan, kita akan mengetahui operasi itu biner atau tidak. Nah, apabila untuk setiap A, B elemen dari himpunan S berlaku A operasi bintang dengan B itu elemen S, maka operasi tersebut merupakan operasi biner. Oke, boleh dilanjut ke bawah latihan 2 yang atas, ke soalnya dulu aja. Nah, beda nggak apa-apa. Nah, latihan 2 di sini berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, boleh langsung ke jawabannya. Nah, di sini kita akan bahas dulu yang merupakan contoh sifat ketertutupan. Yang A di sini kita misalkan kita mempunyai himpunan B yang anggotanya itu 0 dan 1. Nah, himpunan B itu tertutup terhadap operasi perkalian biasa karena di sini ada 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, 0 ini kan merupakan elemen dari himpunan B. Nah, terus 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, sama juga 0 merupakan elemen dari himpunan B. Terus ada 1 dikali 0 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Dan itu semua merupakan elemen dari himpunan B. Maka dapat dikatakan ini himpunan B ini terhadap operasi perkalian biasa itu mempunyai sifat ketertutupan. Karena hasilnya itu ada di elemen B, di himpunan elemen B. Nah, yang kedua, yang B, operasi Y, 0 untuk bilangan bulat Y adalah A, operasi bintang B, dapat didefinisikan dengan A ditambah AB. Nah, buktikan. Nah, jika bilangan tersebut memiliki sifat tertutup. Dan di sini kita misalkan, kita ambil sebarang angka atau bilangan, ini A-nya itu sama dengan 3, dan B-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi A dioperasikan dengan B, itu didefinisikan tadi kan A ditambah AB. Maka di sini kan kita udah dimisalkan ya A-nya itu 3. Jadi 3 ditambah A dikali B itu 3 dikali 4. Nah, 3 dikali 4-nya itu 12. Jadi 3 tambah 12 sama dengan 15. Jadi operasi bintang ini bersifat tertutup karena himpunan merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang bukan termasuk. Nah, di sini yang A, kita misalkan mempunyai himpunan C yang anggotanya itu 67. Nah, C ini tidak tertutup terhadap operasi perkalian biasa karena 6 dikali 7 itu 42 dan 42 itu bukan elemen dari himpunan C. Nah, terus C termasuk tidak tertutup juga terhadap operasi penjumlahan biasa karena 6 ditambah 7 itu sama dengan 13 dan 13 itu bukan termasuk dari eh, himpunan C. Nah, lanjut yang B di sini, misalkan himpunan D itu anggotanya 45. Lalu kita didefinisikan operasi biner sebagai berikut. Nah, A dioperasikan bintang dengan B itu didefinisikan dengan A dikali B ditambah B dengan X dan dengan dikali dan tambah masing-masing adalah operasi perkalian dan penjumlahan biasa. Nah, di sini 4 dioperasikan bintang dengan 5 itu sama dengan
4 dikali 5 ditambah 5. 4 dikali 5 kan 20. 20 ditambah 5, 25. Dan 25 ini bukan elemen atau anggota dari himpunan D. Jadi dapat disimpulkan operasi bintang itu bukan bersifat tertutup. Karena A dioperasikan bintang dengan B itu sama dengan A dikali B ditambah B itu bukan elemen dari himpunan D. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hesti. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan latihan 3 yang dimana soalnya itu periksalah kebenaran dari operasi penjumlahan modulo pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Kita memakai tabel penjumlahan modulo dari tabel Cayley, yaitu di sini tuh 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 1 itu 1, 0 ditambah 2 itu 2, 0 ditambah 3 itu 3, 0 ditambah 4 itu 4, 0 ditambah 5 itu 5, sampai dengan 5 ditambah 5 itu 4 dikarenakan modulo 6. Maka kita di sini ambil sembarang dari anggota A, B, C, elemen modulo 6, misalnya A itu 0, B itu 2, dan C itu 5, yang dimana A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, yaitu A itu bernilai 0 dan 0 ditambah 2 ditambah 5 sama juga dengan ruas kanannya 0 ditambah 2 ditambah 5 menghasilkan 7 yang dimana bersifat asosiatif, maka terbukti benar bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada bilangan bulat 6 berlaku sifat asosiatif. Yang nomor 2 itu berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Yang pertama itu himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Misalnya A itu bernilai min 2, B itu bernilai 1, C itu bernilai 3, yang dimana A, B, C itu elemen bilangan bulat. Maka di sini A tambah B ditambah C itu menghasilkan sama-sama menghasilkan 2 yang dimana memiliki sifat asosiatif. Lalu yang B ini himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan. Misalnya A itu bernilai setengah, B itu bernilai 1/3, C itu bernilai 1/4, yang dimana A, B, C itu elemen dari bilangan rasional. Dari A ditambah B ditambah C itu menghasilkan sama-sama menghasilkan 13/4 dari ruas kanan 13/12 kedua ruas tersebut. Lalu yang ke C itu himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian, misalnya A itu bernilai 1/2, B itu bernilai 1/3, C itu bernilai 1/4, yang dimana A, B, C itu elemen dari bilangan rasional. Maka di sini kita kalikan A dikali B dikali C itu keduanya menghasilkan 1/4, maka terbukti bersifat asosiatif. Lalu yang kelima itu himpunan bilangan asli dengan operasi biner penjumlahan. Misalnya A itu bernilai 2, B itu bernilai 5, dan C itu bernilai 6. A, B, C ini elemen dari bilangan asli. Maka kita tambahkan dari kedua ruas tersebut, maka menghasilkan 13. Di sini terbukti sifat asosiatif. Terus yang terakhir itu himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian. Misalnya A 2, B 5, C bernilai 6. A, B, C ini elemen bilangan asli, maka kita kalikan kedua ruasnya A dikali B dikali C, maka sama-sama menghasilkan 60 di kedua ruasnya. Maka di sini terbukti bernilai sifat asosiatif. Lalu yang ketiga itu soal 3 berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner. Yang pertama, himpunan bilangan asli dengan operasi pengurangan. Misal, A itu sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C bernilai 4, maka kita kurangi dari kedua ruas berikut, maka tidak sama hasilnya. Yang di ruas kiri itu minus 5 dan di ruas kanan itu minus 3, maka tidak bersifat asosiatif.
Yang B itu himpunan bilangan rasional dengan operasi pengurangan. Misalnya A itu bernilai 1/2, B itu bernilai 1/3, dan C itu bernilai 1/4. Kita kurangi kedua ruasnya, hasilnya tidak sama, yaitu di ruas kiri itu minus 1/12, di ruas kanan itu 5/12. Lalu yang C itu himpunan bilangan caca dengan operasi pengurangan. Ambil sebarang nilai, yaitu A, B, C itu elemen dari bilangan caca. Misalnya A itu 0, B itu 3, C itu 4. Kita kurangi. Di sini juga terbukti bukan bersifat asosiatif karena kedua ruasnya berbeda nilainya. Yang di ruas kiri itu minus 7 dan di ruas kanan itu 1. Lalu yang keempat itu himpunan bilangan bulat 6 dengan operasi pengurangan. Ambil sembarang nilai, A, B, C itu elemen dari Z5, misalkan A itu 2, B itu 3, dan C itu 4. Kita kurangi, di sini juga bukan asosiatif. Lalu yang terakhir yang E itu himpunan Z6 dengan operasi pengurangan. Kita ambil sembarang nilai, A, B, C itu elemen dari Z6, misalkan 0 itu A itu 0, B itu 3, dan C itu 5. Kita kurangi dari kedua ruas berikut, menghasilkan nilai yang berbeda, yang di ruas kiri itu minus 8 dan di ruas kanan itu 2, maka di sini terbukti bukan asosiatif. Selanjutnya di latihan soal nomor 4, di latihan soal nomor 4 ini diberikan U10, 1379 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 ini berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas, dan kemukakan alasannya. Dari sini kita lengkapi dulu tabel Cayley-nya itu. Dari yang kita lihat di tabel ini memiliki sifat yang ketertutupan karena dari semua nilai tersebut tidak ada yang bukan elemennya. Lalu dari kesimpulannya dari nomor 1 ini, berdasarkan tabel Cayley dapat disimpulkan bahwa U10 ini berlaku sifat ketertutupan karena pada tabel menunjukkan 1379 itu elemen dari U10, jadi berlaku sifat tertutup. Dari U10 ini berlaku asosiatif, A, B, C ini elemen dari U10, misalnya A itu 1, B itu 3, dan C itu 7. Maka kita kali dari kedua ruas tersebut, maka menghasilkan yang sama, yaitu 1 di ruas kiri itu 1, di ruas kanan itu 1. Jadi berlaku sifat asosiatif. Dari U10 juga mempunyai elemen identitas, yaitu 1, yang dimana elemen identitas E kali A sama dengan A, dan 1 elemen dari U10 tersebut. Lalu yang kedua itu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas dan kemukakan alasannya. Dari jawaban saya itu, yang A itu ketika bilangan bulat dengan operasi penjumlahan memiliki identitas, yaitu 0, karena 0 merupakan elemen dari bilangan bulat. Lalu yang B itu ketika bilangan rasional itu dilakukan operasi penjumlahan memiliki elemen identitas, yaitu 1, karena 0 itu elemen dari bilangan rasional. Lalu yang C itu ketika bilangan rasional itu dilakukan operasi perkalian memiliki elemen identitas, yaitu 0, karena 1 itu elemen dari bilangan rasional.
Lalu yang keempat itu yang D, ketika bilangan asli itu dilakukan operasi perkalian memiliki identitas yaitu 1, karena 1 merupakan elemen dari bilangan asli. Lalu yang terakhir yang E itu ketika Z5 dilakukan operasi penjumlahan memiliki elemen identitas yaitu 0, karena 0 merupakan elemen dari Z5 tersebut. Lalu yang ketiga, soal ketiga, berikan 5 buah contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Kemukakan alasannya. Di sini jawaban saya itu yang A itu himpunan kata dengan operasi penggabungan. Tidak ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada kata kosong yang dapat digunakan sebagai elemen identitas dalam operasi penggabungan kata. Setiap kata A memiliki gabungan A tambah B yang tidak sama dengan B tambah A untuk setiap B yang tidak kosong. Yang B itu himpunan dengan operasi irisan. Tidak ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada himpunan A yang memenuhi A irisan B sama dengan B irisan A sama dengan himpunan B untuk setiap himpunan B yang ada di himpunan ini. Lalu yang C itu himpunan fungsi bilangan real ke bilangan real dengan operasi perkalian. Tidak ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada fungsi fx yang memenuhi gx dikali fx sama dengan fx dikali gx sama dengan gx untuk setiap fungsi gx tersebut. Lalu yang D ini himpunan matriks 2 kali 2 dengan operasi perkalian. Tidak ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada matriks A yang memenuhi A kali B sama dengan B kali A sama dengan B untuk setiap matriks B yang ada di himpunan ini. Yang terakhir itu himpunan bilangan bulat positif dengan operasi pengurangan. Tidak ada elemen identitas pada himpunan ini karena tidak ada bilangan bulat positif A yang memenuhi A dikurang X sama dengan X dikurang A menghasilkan X untuk setiap bilangan bulat positif X. Selanjutnya, latihan soal berikutnya akan dipaparkan oleh Ananda Wulan. Buat latihan 5 ini, yang pertama itu soalnya adalah apakah elemen identitas berlaku unik atau hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Kemukakan alasannya. Menurut saya, seperti yang telah diketahui bahwa unsur identitas dan dari elemen E, himpunan dari G, di mana AE sama dengan A, sehingga di mana A adalah elemen dari G, sementara inverse memang ada dalam grup dan perkalian dengan elemen inverse, sehingga menghasilkan elemen identitas. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa elemen identitas berlaku unik. Cara standar untuk menunjukkannya misalkan E, F, keduanya unsur identitas himpunan dari G. Kemudian E sama dengan E dioperasikan dengan F, di mana F merupakan unsur identitas. Hal ini menunjukkan bahwa unsur identitas memang unik. Untuk soal kedua, berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4 nomor 1, tentukan inverse-nya. Jawaban saya adalah inverse dari 1 adalah 1, karena 1 dikali dengan 1 sama dengan 1 mod 10. Inverse dari 3 adalah 7, karena 3 kali 7 sama dengan 1 modulo 10. Inverse dari 7 adalah 3, karena 7 kali 3 sama dengan 1 modulo 10. Inverse dari 9 adalah 9, karena 9 kali 9 sama dengan 1 modulo 10. Untuk soal nomor 3, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Yang A itu, pada operasi biner penjumlahan akan memuat inverse. Ambil A, elemen A, akan ditunjukkan A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. A plus min A sama dengan 0, min A plus A sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa A min A adalah
inverse A terhadap operasi biner penjumlahan. Yang B dikatakan operasi biner pada S himpunan tak kosong disebut sebagai operasi biner jika ada A elemen himpunan S yang mengakibatkan B sama dengan inverse A elemen himpunan S, maka berlaku A dikali dengan inverse A sama dengan inverse A sama dengan A sama dengan identitas. Sehingga terbukti memiliki elemen inverse pada himpunan tertentu dengan suatu operasi biner. Yang C, himpunan bagian 1, min 1, I, min I dari bilangan kompleks min 1 adalah inverse bagi 1, sedangkan I adalah min 1, begitupun sebaliknya. Untuk yang D, himpunan bilangan bulat N dengan himpunannya adalah 0, 1, sampai dengan N, min 1, untuk N lebih dari sama dengan 1 adalah grup dengan operasi penjumlahan modulo N. Untuk berapapun J, diambil J lebih dari 0 dalam bilangan bulat N, di mana inverse dari J adalah N min J. Selanjutnya, yang E, himpunan bilangan rasional positif adalah grup terhadap perkalian biasa, di mana inverse dari A adalah 1 per A atau sama dengan inverse A. Yang keempat soalnya adalah berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Yang A itu adalah bilangan bulat modulo 4. Bilangan bulat 4 dengan himpunan bagiannya adalah 0, 1, 2, 3. 1 dan 3 memiliki inverse, namun 0 dan 2 tidak. Kita buktiin 0 kali 0 adalah 0, 0 kali 1 sama dengan 0, sampai dengan 0 kali 3 itu adalah hasilnya tetap 0. Dan untuk 2 kali 0 sampai 2 kali 3 itu adalah hasilnya sampai dengan 6. Untuk 1, operasi penjumlahan 4 dengan 3 sama dengan 0, dan 3, operasi penjumlahan 4, modulo penjumlahan 4 dengan 1 sama dengan 0. 0 tidak memiliki inverse pada pembuktian 1, dan 2 tidak memiliki inverse pada pembuktian 2. Untuk yang B, bilangan bulat 6 dengan himpunannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 tidak memiliki inverse. Bisa dibuktikan, jadi 0 modulo penjumlahan 6 dengan 0 adalah 0, 2 modulo penjumlahan 6 dengan 4 adalah 0, 3 modulo penjumlahan 6 dengan 3 adalah 0, dan 1 modulo penjumlahan 6 dengan 5 adalah 0. Jadi tidak ada di himpunan. Selanjutnya, C, bilangan bulat dengan himpunannya adalah 1, 2, dan 3, 2 tidak memiliki inverse. 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 tidak sama dengan 1. Dan 3 kali 3 sama dengan 9 sama dengan mod 1 sama dengan 1 modulo 4. Selanjutnya yang D, R sama dengan bukan merupakan grup karena 0 bukan elemen himpunan dari R, tidak memiliki inverse. Yang E, himpunan bagian dari 1, min 1, I, di mana min 1 adalah inverse bagi 1, namun I tidak memiliki inverse. Selanjutnya, ada materi grupoida dari Lania. Oke. Di sini kita akan membahas grupoida. Nah, definisinya itu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1, H2 elemen himpunan H, maka H1 dioperasikan dengan H2 itu juga elemen dari himpunan H. Nah, di sini ada contohnya yang A, himpunan bilangan asli atau natural disebut grupoida terhadap operasi penjumlahan. Karena untuk setiap N1, N2 elemen bilangan asli, berlaku N1 ditambah N2 elemen bilangan asli juga. Jadi mau diambil bilangan berapapun N1, N2-nya yang himpunan
bilangan asli, maka jika N1 ditambah N2 itu juga hasilnya akan merupakan bilangan asli. Oke, yang lanjut yang B. Di sini himpunan bilangan asli bukan grupoida terhadap operasi pengurangan. Karena ada N1, N2 anggota dari himpunan bilangan asli yang menyebabkan N1 dikurangi N2 itu bukan elemen dari himpunan bilangan asli. Dengan syaratnya di sini N1 kurang dari N2. Jadi kalau misalkan N1-nya itu nilai N1-nya itu lebih kecil dari N2, maka itu hasilnya akan negatif. Dan negatif itu bukan termasuk himpunan bilangan asli. Oke, lanjut di sini yang C. Himpunan bilangan bulat disebut grupoida terhadap operasi pengurangan. Karena untuk setiap Z1, Z2 elemen himpunan bilangan bulat yang menyebabkan Z1 dikurangi Z2 itu elemen bilangan bulat. Mengapa demikian? Nah, kita di sini lihat ada beberapa kasus. Kasus pertama itu misalkan Z1, Z2 itu elemen bilangan bulat positif. Dengan Z1 lebih kecil dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 itu merupakan elemen bilangan bulat juga. Nah, untuk kasus 2, misalkan Z1, Z2 itu elemen bilangan bulat positif. Dengan Z1-nya itu lebih besar dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 itu juga merupakan elemen bilangan bulat. Yang kasus ketiga itu misalkan Z1, Z2 elemen bilangan bulat negatif dengan Z1 lebih kecil dari Z2, maka Z1 dikurangi Z2 juga merupakan elemen bilangan bulat. Kasus keempat, di sini kita misalkan Z1, Z2 elemen bilangan bulat negatif dengan Z1 itu lebih besar dari Z2. Maka Z1 dikurangi Z2 juga merupakan elemen bilangan bulat. Untuk kasus kelima, misalkan Z1 itu elemen bilangan bulat positif dan Z2 itu merupakan elemen bilangan bulat negatif. Maka Z1 dikurangi Z2 juga merupakan elemen dari bilangan bulat. Kasus ke-6, di sini misalkan Z1 elemen bilangan bulat negatif dan Z2 itu merupakan elemen bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 juga merupakan elemen bilangan bulat. Untuk kasus ke-7, misalkan Z1 elemen bilangan bulat positif dan Z2 itu elemen dari himpunan kosong, maka Z1 dikurangi Z2 juga elemen bilangan bulat. Untuk kasus ke-8, misalkan Z1 elemen bilangan bulat negatif dan Z2 merupakan elemen dari himpunan kosong, maka Z1 dikurangi Z2 juga elemen dari bilangan bulat. Nah, lanjut kasus ke-9, misalkan Z1 elemen himpunan kosong dan Z2 merupakan elemen dari bilangan bulat positif, maka Z1 dikurangi Z2 juga merupakan elemen bilangan bulat. Kasus ke-10, misalkan Z1 juga elemen himpunan kosong dan Z2 elemen himpunan bilangan bulat negatif, maka Z1 dikurangi Z2 juga merupakan elemen bilangan bulat. Lalu di sini ada kasus ke-11, mungkin ya, misalkan Z1 elemen dari himpunan kosong dan Z2 juga merupakan elemen dari himpunan kosong, maka Z1 dikurangi Z2 juga merupakan elemen dari bilangan bulat. Untuk latihan soal 6-nya akan dibacakan oleh Wulan. Di sini ada latihan soal 6. Diberikan himpunan bilangan bulat dan operasi biner. Periksa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner. Apabila yang pertama itu akan dibuktikan bahwa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap A operasi B. Menurut definisi 10, yaitu ambil bilangan sembarang H. H merupakan elemen dari H dengan operasinya H1 dioperasikan dengan H2, elemen himpunan H, maka untuk 1/2, 1/2 A plus B akan mengakibatkan 1/2 bukan elemen bilangan bulat. 1/2 dikali A plus B bukan bilangan bulat karena 1/2 A plus B bukan bilangan bulat, maka bersifat tidak tertutup. Jadi untuk operasi A dioperasikan dengan B bukan termasuk grupoida.
Selanjutnya yang nomor 2 akan dibuktikan bahwa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap A dioperasikan dengan B. Menurut definisi 10, yakni diambil sembarang H merupakan elemen dari H dioperasikan dengan H1 dioperasikan dengan H2, elemen dari H, maka untuk A plus B plus 2AB elemen bilangan bulat, karena ambil sembarang AB elemen bilangan bulat dan bersifat tertutup. Jadi untuk operasi A dioperasikan dengan B itu merupakan grupoida. Yang ketiga, akan dibuktikan bahwa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap A dioperasikan dengan B. Menurut definisi 10, yakni diambil H1 dengan H2, elemen dari H1 dioperasikan dengan H2, elemen dari H, untuk A, elemen dari bilangan bulat, karena diambil sembarang A dan B, elemen bilangan bulat, maka bersifat tertutup. Jadi, operasi A dioperasikan dengan B merupakan grupoida. Selanjutnya, yang 4, akan dibuktikan bahwa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap A dioperasikan dengan B. Menurut definisi 10, yakni ambil H1, H2, elemen H1 dan H2 itu dioperasikan, elemen dari H, untuk operasi A plus 2AB, elemen dari bilangan bulat, karena diambil sembarang A dan B, elemen bilangan bulat, maka bersifat tertutup. Jadi, operasi A dioperasikan dengan B itu merupakan grupoida. Yang kelima, akan dibuktikan bahwa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap A dioperasikan dengan B. Menurut definisi 10, yakni diambil sembarang H1, H2, elemen dari H1 dioperasikan dengan H2, elemen H, untuk operasi 0, elemen dari bilangan bulat, karena bilangan bulat sama dengan bilangan positif, dengan himpunan bilangan kosong dan dengan 2 bilangan positif, bilangan negatif, maka bersifat tertutup. Jadi, operasi A dioperasikan dengan B merupakan grupoida. Selanjutnya, mengenai semigrup yang akan disampaikan oleh Hesti. Terima kasih Wulan. Selanjutnya mengenai definisi yang 11 ini yaitu semigroup yang dimana himpunan H terhadap operasi biner, operasi bintang disebut semigroup apabila himpunan H tersebut merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, himpunan H ini disebut semigroup terhadap operasi biner, operasi bintang apabila berlaku yang pertama itu himpunan H ini tertutup terhadap operasi biner, operasi bintang. Kita ambil sembarang nilai yang dimana H1, H2 itu elemen dari H tersebut, maka H1 dioperasi bintangkan dengan H2 elemen himpunan dari H. Yang kedua itu operasi biner, operasi bintang pada himpunan H berlaku sifat asosiatif yang dimana buka kurung H1 dikali H1 operasi bintang dengan H2 tutup kurung dioperasikan lagi dengan operasi bintangan lagi dengan H3 menghasilkan H1 dioperasi bintangkan dengan buka kurung H2 operasi bintang H3 tutup kurung hasilnya sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Wulandari. Oke, selanjutnya adalah definisi 12 tentang monoida. Himpunan H terhadap operasi biner, operasi bintang disebut monoida apabila himpunan H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, himpunan H disebut monoida terhadap operasi biner, operasi bintang apabila berlaku yang pertama itu operasi himpunan H tertutup terhadap operasi biner, operasi bintang. Kita ambil sembarang H1, H2 elemen dari himpunan H. H1 dioperasikan dengan H2 elemen dari himpunan H.
Yang kedua itu operasi biner pada himpunan H berlaku sifat asosiatif. H1 dioperasikan dengan H2, lalu dioperasikan lagi dengan H3, sama dengan H1 dioperasikan dengan H2, dioperasikan kembali dengan H3. Yang ketiga itu adalah kita ambil H, elemen himpunan dari H, akan mengakibatkan identitas dari elemen H dan identitas dioperasikan dengan H sama dengan H, dan H dioperasikan dengan identitas akan menghasilkan H. Contohnya itu yang pertama, himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian adalah monoida karena kita ambil sembarang N1, N2, N3, elemen himpunan dari bilangan asli berlaku yang pertama itu himpunan bilangan asli berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 kali N2 termasuk elemen dari himpunan dari bilangan asli. Yang kedua, himpunan bilangan asli merupakan berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena kita coba asosiatif gitu. Harus berlaku sifat asosiatif. N1 dikali dengan N2 dikali dengan N3 akan menghasilkan sama dengan N1 dikali N2 akan dikalikan dengan N3 juga. Yang ketiga itu ada satu elemen dari himpunan bilangan asli yang mengakibatkan 1 dikali dengan N bakalan menghasilkan N. Dan N dikali dengan 1 akan menghasilkan N. Yang kedua itu ada himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian bukan monoida karena itu tidak akan mengakibatkan identitas yang merupakan elemen himpunan dari bilangan asli yang mengakibatkan elemen identitas ditambah dengan N sama dengan N atau N ditambah dengan identitas akan menghasilkan N untuk suatu N elemen dari himpunan bilangan asli N. Selanjutnya ada latihan soal 8 yang untuk 8A itu akan dijelaskan oleh Lania. Soalnya itu kan berikan dua contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, yang A-nya di sini saya punya himpunan bilangan bulat atau Z dilambangkan dengan operasi biner perkalian. Nah, jawab. Yang pertama kita buktikan dulu nih, apakah operasi tersebut bersifat tertutup. Nah, di sini ada A, B, elemen himpunan bilangan bulat, dan juga harus A dioperasikan bintang dengan B itu harus elemen bilangan bulat. Nah, ambil sembarang AB elemen bilangan bulat, misalkan saya ambil A sama dengan 3, B sama dengan 2, maka A dioperasikan dengan B itu sama dengan 3 dioperasikan dengan 2 yaitu 6. Sama aja ini kan di sini kan operasi biner perkalian. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan 6 itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, terbukti bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian itu bersifat tertutup. Jadi dapat disebut juga grupoida. Yang kedua, apakah bersifat asosiatif? Nah, A, B, C elemen dari himpunan bilangan bulat. Jadi A dioperasikan dengan B, dioperasikan lagi dengan C sama dengan A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu elemen bilangan bulat atau ini disebut sifat asosiatif. Nah, ambil sembarang A, B, C elemen bilangan bulat. Misalkan di sini saya mengambil A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Maka 2 dioperasikan dengan 3, dioperasikan dengan 4, sama dengan 2 dioperasikan dengan 3, dikali 3 dioperasikan dengan 4. Jadi 2 dikali 3 itu 6, dioperasikan dengan 4 sama dengan 2, dioperasikan dengan 3 dikali 4 kan 12. Nah, operasi bintang ini kan sama aja operasi perkalian ya. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24, 2 dikali 12 sama dengan 24. Dengan 24 itu kan elemen dari himpunan bilangan bulat. Jadi terbukti bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian itu bersifat asosiatif atau dari sini kita dapat kesimpulannya itu merupakan semigrup. Yang ketiga di sini, apakah memiliki elemen identitas? Nah, AE elemen bilangan bulat
dengan A dioperasikan bintang dengan sama dengan dioperasikan bintang dengan A sama dengan A elemen bilangan bulat. Ambil sebarang A yang mengakibatkan jika dioperasikan operasi bintang dengan A akan menghasilkan bilangan A itu sendiri. Nah, misalkan di sini saya mengambil bilangan 5 dioperasikan bintang dengan 1. Nah, sama dengan 1 dioperasikan bintang dengan 5. Kan tadi kan operasi bintang itu sama aja dengan operasi perkalian ya. Jadi 1 dikali 5 itu sama dengan 5 atau bilangan itu sendiri. Jadi di mana 1 dan 5 itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, 1 itu merupakan elemen identitas. Jadi terbukti bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian bintang ini memiliki elemen identitas. Nah, berdasarkan I1, I2, I3, dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian bersifat tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Maka, himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian merupakan monoida. Oke, untuk 8B akan dilanjutkan oleh Hesti. Terima kasih Lania. Untuk 8B ini akan saya jawab pertanyaannya. Menurut saya, dari soal 8B ini, apakah operasi biner penjumlahan modulo 3 untuk bilangan bulat 3, Z atau Z3 termasuk monoida, dengan Z3 yaitu anggotanya itu 0, 1, 2. Maka di sini jawabannya akan ditunjukkan bahwa Z3 dengan operasi 3, grup monoida dengan Z3-nya itu beranggota 0, 1, dan 2. Kita ambil sembarang nilai, AB itu merupakan elemen himpunan dari Z3 tersebut. Kita buktikan A tersebut, A dengan operasi penjumlahan 3, B sama dengan R modulo 3 dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari 3, karena 0 lebih kecil dari sama dengan dari R lebih kecil dari 3, dengan R adalah yang memiliki anggota 0, 1, 2, yaitu tertutup atau grupoida, maka A operasi penjumlahan dari 3 modulo 3 elemen dari Z3 tersebut. Dengan buktinya itu A operasi penjumlahan 3 atau modulo 3 6 sama dengan R modulo 3, yang dimana 0 ditambah 1 sama dengan R modulo 3, yaitu modulo 3 sama dengan 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1, yang dimana 1 sama dengan adalah 1 sama dengan 1 modulo 3. Lalu 0 ditambah 2 sama dengan R modulo 3 sama dengan 3 kali 0 sama dengan 0 ditambah 2 yang menghasilkan 2 sama dengan 2 modulo 3. Lalu yang anggotanya 1 itu 1 ditambah 2 sama dengan R modulo 3 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 0, yang dimana 3 sama dengan 0 modulo 1. Yang dimana R itu anggota 0, 1, 2 elemen dari Z3 tersebut. Akan ditunjukkan asosiatif yaitu semigroup. Kita ambil sembarang nilai dari A, B, C, elemen dari Z3 tersebut, misalnya A modulo 3B, modulo 2C sama dengan A modulo 3B modulo 2C. Misalnya A itu 3Q1 ditambah R1 dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil 3, B sama dengan 3Q2 plus R2 dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil dari 3, lalu C sama dengan 3Q3 ditambah R3 dengan 0 lebih kecil sama dengan dari R lebih kecil daripada 3, yang menghasilkan 0 modulo 3B sama dengan R1 ditambah R2 modulo 3, B modulo 3B sama dengan R2 ditambah R3 modulo 3, maka kita jumlah tersebut
Maka di sini R1 ditambah R2 ditambah R3 itu modulo 3 sama dengan sama saja dengan ruas kiri, ruas kanannya juga R1 ditambah R2 ditambah R3 modulo 3, maka dari Z3 tersebut dengan operasi penjumlahan modulo 3 tersebut semigroup atau bersifat asosiatif. Lalu akan ditunjukkan yang dimana Z3 itu memiliki elemen identitas adanya elemen dari Z3 yang mengakibatkan operasi penjumlahan modulo 3E sama dengan E plus A sama dengan A. Elemen dari Z3, 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Elemen Z3 maka terbukti memenuhi elemen identitas tersebut. Maka di sini dapat ditarik kesimpulannya yaitu Z3 itu dengan operasi penjumlahan operasi penjumlahan modulo 3 merupakan monoida karena memenuhi sifat grupoida tertutup, semigroup, asosiatif, dan elemen identitas. Selanjutnya yang kuisnya akan dijelaskan oleh Nanda Wulandari. Caranya dipersilakan. Di sini itu soalnya diberikan himpunan U15 elemen dari bilangan bulat di bilangan bulat, himpunan bilangan bulat 15 yang saling relatif prima. U15 itu adalah himpunannya ada 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14 terhadap modulo perkalian modulo 15. Apakah monoida? Kita buktikan dengan tabel Kelly. Di sini terbukti bahwa angka di dalam tabel Kelly ini adalah angka dari himpunan U15 itu sendiri, jadi bersifat tertutup atau grupoida. Akan dibuktikan apakah berlaku sifat asosiatif, jadi kita ambil sembarang Z1, Z2, Z3 dari elemen U15, yaitu misal Z1 itu adalah 1, Z2 adalah 2, dan Z3 adalah 4. Kita coba buat dikalikan. Z1 dikalikan dengan Z2 dikalikan dengan Z3, itu akan menghasilkan sama-sama menghasilkan 8. Terbukti bahwa U15 berlaku sifat asosiatif atau semigroup. Next foto. Bukan. Nah, akan dibuktikan bahwa U15 memiliki elemen identitas karena tadi yang sudah kita lihat itu adalah tabel Kelly-nya ada elemen identitasnya itu adalah 1, merupakan U dari 15, maka 1 dikali Z bakalan menghasilkan Z. Di mana kita mengambil Z sembarang elemen dari U15. Dapat kita lihat pada tabel Kelly yang tadi kita udah dapetin satu-satu, kita buktiin kalau misalkan dia itu adalah unsur identitas. Jadi kita ambil anggota himpunan dari U15, 1, 2, 4, 7, 8, 11, dan 13, dan 14, kita kalikan dengan unsur identitas yaitu adalah 1, akan menghasilkan angkanya sendiri gitu. Terbukti bahwa U15 memiliki elemen identitas. Selanjutnya, jadi himpunan U15 terhadap perkalian modulo 15 merupakan monoida. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.